rangkuman dari materi part 1 hingga part ke-6 dengan judul Membentuk Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia. Secara umum, pengertian ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Beberapa pengertian ekonomi menurut para ahli di antaranya, yang pertama ada Alfred Marshall. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dalam menghadapi kebutuhan yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua ada Paul A. Samuelson. Ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber terbatas dalam memperoleh berbagai komoditas dan mendistribusikannya untuk konsumsi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip ekonomi, yaitu yang pertama ada prinsip kesempatan. Prinsip ini menyatakan bahwa karena sumber daya terbatas, setiap keputusan ekonomi memiliki biaya kesempatan. Yang kedua ada prinsip permintaan dan penawaran. Prinsip ini menyatakan bahwa harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Ketika permintaan lebih besar dari penawaran, harga cenderung naik dan sebaliknya. Yang ketiga ada prinsip biaya marginal. Prinsip ini berkaitan dengan pertimbangan tambahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan tambahan. Ketika biaya tambahan atau biaya marginal suatu tindakan lebih besar dari manfaat tambahan yang diperoleh, maka tindakan itu biasanya tidak diambil. Yang keempat ada prinsip pemerintah. Prinsip ini berfokus pada peran pemerintah dalam ekonomi. Pemerintah dapat terlibat dalam mengatur ekonomi melalui kebijakan fiskal atau pajak dan pengeluaran, kebijakan moneter atau pengaturan suku bunga dan suplai uang, dan regulasi untuk mengatasi pasar yang tidak efisien atau masalah sosial. Yang kelima ada prinsip perubahan. Ekonomi selalu berubah seiring waktu karena teknologi baru, perubahan demografi, perubahan selera konsumen, dan faktor-faktor lainnya. Pemahaman bahwa ekonomi adalah dinamis adalah prinsip penting. Beberapa masalah ekonomi di Indonesia antara lain rendahnya pertumbuhan ekonomi. Rendahnya pertumbuhan ekonomi adalah ketika perekonomian suatu negara tidak mengalami perkembangan yang signifikan, dan dari periode ke periode berikutnya faktor-faktor diantaranya adalah rendahnya produktivitas, masih rendahnya investasi, ekspor yang didominasi produk primer, dan minimnya industri manufaktur. Selanjutnya ada minim jumlah wirausaha, terbatasnya instrumen sektor keuangan dan pasar modal. Lalu ada rendahnya kualitas pekerja Indonesia dan ketidakstabilan politik dan keamanan. Perspektif praktik perbankan ekonomi syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin bertransaksi keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam, khususnya menghindari praktik riba atau bunga. Perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang selaras dengan nilai-nilai etika dan moral. Prinsip-prinsip utama yang membantu perbandingan syariah meliputi: yang pertama, riba atau bunga, melarang pengenaan atau penerimaan bunga, menggantinya dengan mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko. Yang kedua ada garam atau ketidakpastian, menghindari transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang berlebihan, menekankan kontrak yang jelas dan transparansi. Yang ketiga ada masyir atau judi, menghapus transaksi yang didasarkan pada peluang atau spekulasi murni, mendorong investasi yang bertanggung jawab, dan manajemen risiko. Yang keempat ada keadilan, memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan, mempromosikan tanggung jawab sosial dan perilaku etis. Prinsip-prinsip ini melampaui perbankan tradisional dan mempengaruhi cara transaksi keuangan dilakukan di pasar. Menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah di pasar. Penerapan prinsip-prinsip perbankan syariah dalam pasar dapat diamati dalam berbagai aspek. Yang pertama ada pembiayaan dan
kedua ada musyarakah atau kemitraan. Kemitraan di mana semua mitra menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan dan kerugian dari usaha patungan. Ini dapat diterapkan untuk usaha kolaboratif dalam pasar, seperti membangun kios bersama atau menggabungkan sumber daya untuk pembelian brosur. Yang ketiga ada murabahah atau penjualan harga pokok ditambah keuntungan. Penjualan di mana penjual mengungkapkan biaya barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini dapat digunakan untuk membiayai pembelian dalam pasar, memungkinkan pembeli untuk membayar barang secara bertahap dengan pemahaman yang jelas tentang biaya dan keuntungan. Yang kedua ada transaksi dan perdagangan. Yang pertama, salam atau penjualan maju. Kontrak di mana pembeli membayar barang di muka tetapi pengiriman ditangguhkan sehingga tanggal kemudian. Ini dapat berguna untuk mengamankan pasokan di muka untuk barang musiman atau memastikan ketersediaan item tertentu dalam pasar. Yang kedua ada istisna atau kontrak untuk pembuatan. Kontrak di mana pembeli membayar produk yang akan diproduksi dengan penjual bertanggung jawab atas proses produksi. Ini dapat diterapkan di pasar di mana pengrajin atau perajin memproduksi barang atas pesanan. Yang ketiga ada ijarah atau sewa. Kontrak di mana pemilik aset, misalnya kios atau peralatan, menyewakan kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu. Ini dapat digunakan untuk menyediakan akses ke sumber daya bagi penjual atau bisnis di pasar. Yang ketiga, pertimbangan etis. Pertama, harga yang adil. Prinsip Islam menekankan harga yang adil dan mencegah penipuan harga atau manipulasi. Ini berlaku untuk transaksi pasar di mana penjual diharapkan menawarkan barang dengan harga yang wajar. Yang kedua, transparansi dan kejujuran. Transparansi dalam transaksi sangat penting. Dengan pengungkapan yang jelas tentang kualitas produk, asal, dan potensi risiko, ini mendorong kepercayaan dan keyakinan dalam lingkungan pasar. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Perbankan Islam mendorong tanggung jawab sosial, termasuk mendukung masyarakat lokal dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi. Ini dapat dilihat dalam inisiatif yang menyediakan pembiayaan untuk usaha kecil atau dukungan bagi individu yang kurang mampu dalam pasar. Ada pula tantangan dan peluang. Meskipun penerapan prinsip perbankan syariah di pasar menawarkan manfaat potensial, tantangan juga ada. Di antaranya, yang pertama ada kesadaran dan pendidikan. Meningkatkan kesadaran atau pemahaman tentang prinsip perbankan syariah di kalangan pelaku pasar sangat penting untuk implementasi yang sukses. Yang kedua ada infrastruktur dan dukungan regulasi. Mengembangkan infrastruktur dan kerangka kerja regulasi yang tepat yang mendukung praktik perbankan syariah dalam pasar sangat penting. Yang ketiga ada kolaborasi dan kemitraan. Membangun kemitraan yang kuat antara lembaga keuangan Islam, pemangku kepentingan pasar, dan badan pengatur sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik pasar yang etis dan berkelanjutan. Industri pendukung lainnya termasuk lembaga pendidikan yang menawarkan program studi tentang perbankan syariah, serta organisasi profesi yang mengembangkan standar dan kode etik bagi praktisi di bidang ini. Semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Selain itu, lembaga riset dan think tank juga berperan dalam memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan perbankan syariah. Mereka melakukan penelitian tentang tren pasar, perilaku konsumen, dan inovasi produk yang dapat meningkatkan sumber daya saing bank syariah. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah, termasuk insentif bagi bank syariah dan lembaga keuangan lainnya untuk berinovasi dan memperluas jangkauan layanan mereka. Bekerja sama antara sektor publik dan swasta dalam membentuk seminar, workshop, dan program pelatihan juga membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan para profesional di bidang perbankan syariah.
adanya kolaborasi antara lembaga-lembaga ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dalam hal layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penting untuk mencatat bahwa teknologi informasi juga memainkan peran krusial dalam pembangunan perbankan syariah. Dengan kemajuan teknologi, bank syariah dapat menawarkan layanan digital yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan aplikasi mobile banking dan platform online memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi yang lebih cepat dan aman, serta meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah juga perlu diperhatikan. Persaingan yang semakin ketat dengan bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya menuntut bank syariah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan syariah masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia sangatlah kompleks dan saling terkait. Kerjasama yang baik antara semua pihak akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek pemasaran dan edukasi kepada masyarakat mengenai perbankan syariah. Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional, sehingga diperlukan upaya yang lebih insentif dalam sosialisasi. Lembaga-lembaga seperti Bank Syariah dan Asosiasi Perbankan Syariah dapat berperan aktif dalam mengadakan seminar, workshop, dan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan insentif bagi bank syariah yang berhasil mengembangkan produk baru atau yang mampu meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Dengan adanya insentif ini, diharapkan bank syariah akan lebih termotivasi untuk berinovasi dan memperluas jangkauan layanan mereka. Di samping itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah juga menjadi hal yang krusial. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi karyawan bank syariah harus dilakukan secara berkelanjutan agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan operasional bank syariah. Hal ini juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan bagaimana menerapkannya dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Ada pula transformasi peran Bank Indonesia atau BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2009 yang hanya mengubah struktur pengawasan dan regulasi, tetapi juga mempengaruhi cara Bank Indonesia beroperasi dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Dalam konteks ini, penting untuk memahami lebih dalam mengenai dampak, tantangan, dan strategi yang diambil oleh Bank Indonesia dalam menjalankan perannya pasca Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu aspek penting dari transformasi ini adalah menekankan pada kebijakan moneter yang lebih responsif dan adaptif. Dengan berkurangnya tanggung jawab pengawasan perbankan, Bank Indonesia dapat lebih fokus pada analisis makroekonomi dan pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia kini memiliki lebih banyak ruang untuk melakukan penelitian dan analisis yang mendalam mengenai kondisi ekonomi domestik dan global, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu dan berbasis data. Dalam hal pengelolaan inflasi, Bank Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga acuan atau Bank Indonesia Rate dan operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dapat mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan inflasi yang dapat dipicu oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global dan perubahan nilai tukar.
di era teknologi informasi. Melalui program seperti Gerakan Nasional Uang Tunai, Bank Indonesia berupaya untuk meningkatkan penggunaan transaksi non tunai dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Inisiatif ini tidak hanya mendukung inklusi keuangan, tapi juga meningkatkan efisiensi sistem pembayaran secara keseluruhan. Dalam konteks pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan stabilitas sektor keuangan. OJK bertugas untuk memastikan bahwa lembaga keuangan termasuk bank mematuhi regulasi yang ditetapkan dan beroperasi dengan cara yang transparan dan akuntabel. Otoritas Jasa Keuangan juga berfokus pada perlindungan konsumen menjadi semakin penting dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan yang cepat. Dengan adanya OJK, diharapkan akan ada peningkatan dalam kualitas layanan keuangan dan perlindungan terhadap nasabah. Namun, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan dukungan terhadap inovasi di sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan harus memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak menghambat inovasi, terutama dalam sektor fintech yang berkembang pesat. Oleh karena itu, OJK perlu mengembangkan regulasi yang fleksibel dan adaptif yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Dalam jangka panjang, transformasi peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, transparan, dan inklusif. Dengan adanya OJK, pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi risiko sistemik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Sementara itu, Bank Indonesia dapat terus berfokus pada stabilitas moneter dan perkembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan menginginkan upaya untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan tantangan dan peluang yang ada, kedua lembaga ini diharapkan dapat beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi dinamika pasar yang terus berubah, serta memastikan bahwa sistem keuangan Indonesia tetap kuat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan juga mencakup penguatan kerangka regulasi dan pengawasan yang lebih komprehensif. BI kini berfokus pada pengembangan kebijakan yang mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan pasar modal. Dengan adanya OJK, Bank Indonesia dapat lebih mendalami analisis risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan serta merumuskan kebijakan yang lebih terintegrasi. Dalam konteks ini, inklusi keuangan, Bank Indonesia juga berperan aktif dalam mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Melalui berbagai program dan inisiatif, Bank Indonesia berusaha untuk meningkatkan literasi keuangan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil. Dengan meningkatkan inklusi keuangan, Bank Indonesia berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, transparan, dan inklusif. Dengan adanya OJK, pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi risiko sistemik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Sementara itu, Bank Indonesia dapat terus berfokus pada stabilitas moneter dan perkembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan tantangan dan peluang yang ada, kedua lembaga ini diharapkan dapat beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi dinamika pasar yang terus berubah, serta memastikan bahwa sistem keuangan Indonesia tetap kuat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa
keuangan juga mencakup penguatan kerangka regulasi dan pengawasan yang lebih komprehensif. BI kini berfokus pada pengembangan kebijakan yang mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank dan pasar modal. Dengan adanya OJK, Bank Indonesia dapat lebih mendalami analisis risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan serta merumuskan kebijakan yang lebih terintegrasi. Dalam konteks ini, inklusi keuangan, Bank Indonesia juga berperan aktif dalam mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Melalui berbagai program dan inisiatif, Bank Indonesia berusaha untuk meningkatkan literasi keuangan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil. Dengan meningkatkan inklusi keuangan, Bank Indonesia berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Kerjasama internasional juga menjadi bagian penting dari transformasi. Bank Indonesia dan OJK berkolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengawasan dan regulasi sektor keuangan. Hal ini tidak hanya memperkuat kapasitas kedua lembaga, tetapi juga membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan domestik. Bank Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif strategis untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Mengingat potensi besar yang dimiliki sektor ini sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional, salah satu langkah utama Bank Indonesia adalah memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung perbankan syariah. Bank Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan khusus, seperti pedoman pembiayaan berbasis syariah, pengelolaan likuiditas, dan penyesuaian kebijakan yang harmonis dengan lembaga lain, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Hal ini bertujuan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri keuangan syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga aktif meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Edukasi dilakukan melalui kampanye, seminar, workshop, dan kegiatan inklusi keuangan dengan fokus menjangkau masyarakat yang belum terakses layanan perbankan atau sering disebut unbanked population. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan lebih memahami prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dan termotivasi untuk menggunakan produk serta layanan perbankan syariah. Bank Indonesia juga mendorong bank syariah untuk terus berinovasi dengan menawarkan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan mikro, sukuk, wakaf produktif, dan layanan berbasis teknologi digital. Dalam upaya memperluas cakupan perbankan syariah secara global, Bank Indonesia menjalin kerjasama internasional dengan berbagai lembaga keuangan syariah dan negara-negara yang memiliki ekosistem keuangan berbasis syariah. Kolaborasi ini, Indonesia tidak hanya dapat belajar dari pengalaman negara lain, tetapi juga memperkuat posisi di pasar global. Di tingkat nasional, Bank Indonesia turut mendukung penguatan infrastruktur keuangan syariah, termasuk pembentukan lembaga pendukung seperti Islamic Banking Development Center, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa tenaga kerja di sektor ini memiliki kompetensi yang memadai dalam mendukung pertumbuhan industri. Inisiatif strategis ini sejalan dengan implementasi Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2019 hingga 2024 yang menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Dengan pendekatan holistik ini, Bank Indonesia tidak hanya fokus pada pertumbuhan kuantitatif perbankan syariah, tetapi juga kualitas layanan dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen kuat BI untuk menjadikan perbankan syariah sebagai pilar penting dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan. Bank Indonesia juga mendorong kolaborasi antara perbankan syariah dan institusi pendidikan melalui program seperti Inkubator Bisnis Syariah. Dalam program ini, mahasiswa, akademisi, dan pelaku bisnis dapat bekerja sama untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan solusi yang relevan dengan kebutuhan pasar, sekaligus mendukung penelitian dan pengembangan di bidang keuangan syariah.
Sekian pemaparan materi rangkuman dari part 1 hingga ke 6. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.